Dampak yang diberikan akibat penyalahgunaan narkotika pada akhirnya tidak hanya dirasakan oleh para korban dan keluarga semata. Orang-orang sekitar yang memiliki kedekatan dengan para korban pun ikut merasakan kekhawatiran yang cukup besar. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh Stanley, seorang pemerhati olahraga bela diri tanah air yang telah malang melintang menjadi wasit di olahraga keras tersebut. Bukan hanya Stanley yang merasakan kekhawatiran atas situasi yang dialami Anindra Ardiansyah Bakri. Mayoritas para pegiat olahraga bela diri ini memiliki keprihatinan yang sama. Umumnya mereka berharap bahwa setiap orang di negeri ini dapat terbebas dari jerat narkotika yang menghancurkan. Ya, bagaimana kemudian respon dari kerabat Pak Ardi terkait dengan situasi yang saat ini tengah dihadapi oleh Pak Ardi? Bu Nia juga, kita sudah bersama dengan Bang Stanley Pesik ya, Inspektur Pertandingan Silat Bebas Indonesia. Apa kabar, Bang? Baik. Jadi sudah berapa lama mengenal Pak Ardi, Bang? Kenal Pak Ardi sih udah cukup lama. Tapi intensnya ini kita baru berjalan kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya. Itu pertama kali bisa mengenal Pak Ardi sampai sekarang itu gimana ceritanya? Kita bikin Silat Bebas Indonesia. Itu berawal tahun 2016. Terus kita terseok-seok tuh mencari sponsor untuk bikin pertandingan off-air. Sampai kurang lebih 1,5 tahun yang lalu kita dikenalkan oleh teman untuk ke Pak Ardi. Nah, kita kasih masukan ke dia kalau silat itu begini segala macam. Akhirnya kita dijembatani, dibikinlah Silat Bebas Indonesia yang ada di One Pride. Oke. Iya. Itu berarti resmi ada di tahun berapa? Kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. 1,5 tahun yang lalu ya. Betul. Itu total ada berapa orang, Bang, ada di Silat Bebas Indonesia? Maksudnya fighter nih. Iya. Wah, banyak banget. Kita kan sistemnya pendaftaran online. Jadi kita terima data-data dari banyak daerah di Indonesia gitu. Jadi mereka berharap untuk bisa bermain di Silat Bebas Indonesia. Tujuannya supaya untuk goes to One Pride. Oke, tentu kan kalau kita bicara mengenai ada kegiatan di Silat Bebas Indonesia, bicara soal fighter, pasti ada proses-proses yang dilalui. Nah, bagaimana kemudian Pak Ardi bersama dengan Bang Stanley ini kemudian keseharian ketika bersama dengan fighter dan lain sebagainya, bisa diceritakan nggak? Ya, intinya Pak Ardi itu memberi kita wadah untuk pertandingan. Jadi para fighter kita bina melalui campnya dan perguruannya masing-masing untuk kita olah di Silat Bebas Indonesia supaya mereka bisa mumpuni untuk naik ke One Pride MMA gitu. Dan semoga nantinya bisa maju lagi ke kancah internasional. Tujuan kita awalnya seperti itu. Mimpi-mimpi itu kita ceritakan ke Pak Ardi. Kebetulan Pak Ardi menyebut baik hal tersebut. Akhirnya ya udah kita sampai saat ini udah sampai Silat Bebas Indonesia udah episode 11. Episode 11 ya gini ya. Nah, ini memasuki episode 11, tapi kita tahu bahwa saat ini ada situasi yang memang harus dihadapi oleh Pak Ardi. Nah, seperti apa tanggapan Bang Stanley? Ya, sebenarnya itu kekhawatiran kita semua, para pesilat, baik camp, para fighter, kita mengkhawatirkan hal tersebut. Kalau keadaan ini berlangsung terus panjang dan lama, kita mengkhawatirkan wadah yang sudah disiapkan sebelumnya gitu. Jadi banyak mimpi-mimpi dari petarung-petarung muda untuk bermain di sini. Contohnya kita ada 2 fighter yang sudah dari Silat Bebas Indonesia, akhirnya mereka masuk ke One Pride MMA seperti Yudi Cahyadi, terus Iman Lesmana, mereka berhasil di Silat Bebas Indonesia, kemudian mereka turun di One Pride MMA. Nah, itu pun banyak petarung-petarung lain yang udah mempersiapkan diri sedemikian rupa, kekhawatirannya sama dengan kita-kita, Mbak. Maksudnya kalau ini berlangsung terlalu lama, kita khawatir wadah tersebut menjadi hilang atau seperti itulah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Begitu pula yang telah dilakukan oleh korban penyalahgunaan narkotika, yaitu Ardi Bakri, Nia Ramadhani, dan juga Zain, selaku sopir dari Nia dan juga Ardi. Berdasarkan hasil penelusuran dari tim fakta, menyebutkan dan menemukan fakta bahwa dari hasil asesmen yang dilakukan oleh Van Kampus yang merupakan tempat yang merehabilitasi ketiga korban penyalahgunaan narkotika ini, menyebutkan bahwa ketiganya dinyatakan dalam kondisi yang semakin membaik dan juga pulih. Dan sampai saat ini pun proses hukum terhadap ketiganya masih terus bergulir di pengadilan. Tentu kita harus menghormati setiap proses hukum yang sampai saat ini masih bergulir. Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.